Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Kembali di pagi hari ini sebelum kita mengawali setiap kegiatan kita, kembali kita akan sama-sama memikirkan firman Tuhan. Kembali saya akan melanjutkan apa yang sudah saya bicarakan di video sebelumnya, dan saya beri judul Amarah yang Memulihkan bagian yang kedua. Pagi hari ini saya akan membaca dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau hendak berhak bertindak demikian," yaitu bertindak mengusir orang-orang yang sementara berjualan di bait Allah. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, satu kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu bahwa Tuhan Yesus mau agar bait Allah kembali menjadi pusat penyembahan dan keselamatan. Sekali lagi, Tuhan Yesus mau agar bait Allah kembali menjadi pusat penyembahan dan keselamatan. Nah, berbicara tentang konteks orang Yahudi, konteks bangsa Israel, berbicara tentang tempat beribadah, itu adalah tempat yang sangat penting sekali. Kalau kita bandingkan dengan Keluaran pasal yang ke-25 ayat 1-9, bagaimana Tuhan sendiri yang memerintahkan agar membangun kemah suci. Bahkan dalam konteks Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20, orang Israel, orang Yahudi rela membangun bait Allah meskipun membutuhkan waktu yang sangat panjang, 46 tahun. Itu menandakan bahwa bait Allah atau tempat beribadah dalam konteks orang Israel itu sangat penting sekali. Yaitu tempat di mana menjadi pusat ritual keagamaan. Tentunya untuk keselamatan tentunya. Dalam konteks kemah suci, adanya korban bakaran, korban penghapus dosa, dan juga menjadi representasi kehadiran Allah di tengah-tengah umat bangsa Israel. Kemah suci ada menjadi representasi ya tentunya kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Tetapi yang menarik dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dirinya sendiri ya adalah bait Allah sesungguhnya. Dia katakan, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Kalau kita membaca kembali dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dirinya lah pusat dari keselamatan dan ibadah itu. Dialah yang menyelamatkan tubuh dalam Efesus 5 ayat 23. Artinya apa dalam konteks kita sebagai orang percaya? Artinya jika kita juga adalah bait Allah, sekali lagi kalau kita mengingat kembali video yang pertama, saya berkata bahwa kita juga sebagai orang percaya adalah bait Allah. Jika kita juga adalah bait Allah yang seharusnya juga berfungsi sebagai pusat pembawa keselamatan bagi orang lain. Ini kembali mengingatkan kita, ternyata kita juga sebagai bait Allah adalah punya fungsi sebagai pembawa keselamatan. Yesus adalah keselamatan, sumber keselamatan. Kita pun sebagai bait Allah adalah pembawa keselamatan bagi orang lain. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita mencerminkan Kristus? Sehingga kita menjadi pembawa keselamatan bagi sesama kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, sekali lagi, selamat beraktivitas. Tapi jangan lupa bahwa kita adalah bait Allah dan kita adalah pembawa keselamatan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kembali lagi diingatkan di hari ini bahwa kehidupan kami, bahwa hidup kami adalah bait Allah yang juga menjadi sumber keselamatan tentunya bagi banyak orang. Mampukan kami agar apa yang kami kerjakan hari ini, agar apa yang kami lakukan hari ini dapat mencerminkan Kristus, bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi yang baik, sehingga kami bisa menjadi sumber keselamatan bagi sesama kami. Ini doa kami, dan berkati setiap apa yang kami kerjakan hari ini, sehingga memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.